akan menjelaskan tentang urutan proses pertemuan sperma dan sel telur di rahim ibu. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang proses pembuahan dan kehamilan. Simak video ini sampai selesai. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita dengan jumlah 20 hingga 300 juta dalam 1 mili air mani, namun hanya dibutuhkan 1 sel sperma agar terjadi proses pembuahan. Perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan yang panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur sehingga terjadi proses kehamilan. Tantangan yang pertama, lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama dan akhirnya mati. Tantangan kedua, lendir serviks. Hanya sperma dengan kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim. Kemudian, sperma menuju tuba Fallopi untuk mencapai sel telur. Pada tahap ini, sperma bisa terjebak ke tuba Fallopi yang salah atau bahkan bisa mati di tengah pencariannya. Rata-rata sperma mampu berjalan sepanjang 2,5 cm setiap 15 menit. Sperma yang mampu berenang sangat cepat mungkin mampu bertemu sel telur dalam waktu 45 menit. Jika pergerakannya lambat, sperma butuh waktu hingga 12 jam untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu sel telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma masuk sampai inti sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya masuk. Pada tahap inilah terjadi proses pembuahan atau konsepsi. Jika sperma tidak mampu bertemu dengan sel telur, sperma mampu bertahan dalam tubuh wanita sampai 7 hari. Ketika wanita melepaskan sel telur pada masa ini, kesempatan untuk bisa hamil masih terbuka lebar. Apabila sperma sudah berhasil bertemu dengan sel telur, di tahap inilah proses pembuahan berlanjut menjadi kehamilan. Materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan agar janin terbentuk. Setidaknya dalam waktu 24 jam, pembuahan akan berubah menjadi zigot. Setelah itu, zigot akan berkembang menjadi janin. Proses pembentukan janin. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut dengan blastokista. Blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim, dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Di rahim, kemudian blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Perlu diketahui bahwa embrio adalah bakal janin yang ada di dalam rahim. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai pada menduga bahwa proses kehamilan berhasil. Pada bulan pertama, ketuban sudah mulai terbentuk untuk melindungi embrio, begitu pula dengan plasenta dan sel darah bayi. Tubuh janin juga sudah mulai terbentuk yang ditandai dengan munculnya area wajah dengan lingkaran hitam di tengah. Nantinya, lingkaran hitam tersebut akan berkembang menjadi mata. Usia kehamilan ini pula, bagian tulang rahang, mulut, dan tenggorokan janin mulai terbentuk. Pada akhir bulan pertama, embrio baru berukuran sebesar bulir beras.